Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqodul Imam, di mana kita saat ini sampai pada kata mutiara yang ke-130. Untuk itu mohon disimak, dikaji dan ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Alima wujud ad-du'fi minka faqallala adadaha. Alima telah mengetahui ya Allah wujud ad-du'fi akan munculnya atau adanya kelemahan minka pada dirimu. Faqallala, maka kemudian Allah mensedikitkan. Waqallala, maka kemudian Allah mensedikitkan adadaha akan jumlah daripada sholat. Artinya bahwa Allah sangatlah kenal terhadap makhluknya ini, terutama yaitu yang namanya manusia, bahwa manusia itu mempunyai yaitu satu bentuk fisik yang sangat lemah, lebih-lebih ketika harus menjalani dan melaksanakan yaitu kewajiban-kewajiban yang menjadi perintah Allah. Karena Allah paham, karena Allah sangat mengerti akan adanya kelemahan yang ada pada dirimu, terutama di dalam hal masalah melaksanakan perintah dalam bentuk sholat. Karena Allah tahu bahwa kamu itu lemah, di samping lemah juga malas. Maka ketika sholat yang pada saat itu, di mana Rasulullah SAW, ya, kewajiban pertama pada saat Mi'raj beliau diperintahkan untuk menjalankan yaitu sholat sebanyak 50 waktu. Tapi karena Allah, atas kemurahan Allah, dengan proses Nabi Muhammad SAW mengajukan permintaan melalui usulan yang diusulkan oleh Nabi Musa dengan mengatakan, Muhammad, umatmu itu kecil-kecil, umatmu itu lemah, umatku yang besar, yang gagah, yang kuat itu aja banyak yang meninggalkan akan beratnya melaksanakan sholat. Lebih-lebih ini kemudian diwajibkan sebanyak 50 waktu. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW mengajukan kortingan atau diskon kepada Allah agar supaya diberikan keringanan demi keringanan dari 50 itu tadi. Akhirnya sampai mentok diberikan oleh Allah faqallalah. Ya. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan sejarah dan riwayat tentang Isra Mi'raj, terutama yang terkait dengan perintah melaksanakan sholat. Maka kemudian faqallalah, mensedikitkan ya Allah adada akan yaitu jumlahnya sholat. Wahai adapun jumlah sholat itu khamsun 5 pada akhirnya. Pada angkanat setelah ada apa sholat khamsina yaitu 50 waktu. Coba bayangkan, andaikan Allah ya mau secara otoriter mau memaksa bisa ya. Tapi Allah juga melihat, mempertimbangkan
terhadap makhluk ini, karena khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh karena Allah sangat mengerti bahwa makhluk yang namanya manusia itu lemah, maka oleh Allah dikurangilah ya yang menjadi kewajiban makhluk, yang menjadi kewajiban seorang hamba untuk sholat itu loh, kemudian dikurangi oleh Allah, akhirnya menjadi 5 waktu. Dulu ya pada saat awal itu, sekalipun ini belum diperintahkan, tapi Nabi pada waktu Mi'raj itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Tapi karena ada karunia Allah melalui proses bertemunya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa tadi. Nah, di dalam kajian tasawuf, famin lutfihi subhanahu, maka itu bagian daripada kasih sayangnya Allah subhanahu halimaha, suci Allah bika kepadamu, ayyuhal insanu wahai manusia, dimana qallala telah mensedikitkan Allah adadaha akan jumlahnya sholat, ma'asa'ati zamani disertai dengan luasnya yaitu waktu. Coba perhatikan, kalau bukan karena kasih sayangnya Allah, hei manusia, Allah tidak akan pernah mensedikitkan. Begitu Allah memerintahkan dari apa yang beliau wajibkan, ya kalau bukan karena belas kasih Allah, maka akan dibiarkan oleh Allah, dipaksa untuk melaksanakan seperti itu. Maka sebab itu, karena kasih sayangnya Allah yang maha suci ini, kemudian Allah mensedikitkan jumlah sholat yang awalnya diwajibkan 50 waktu, kemudian dikorting, didiskon sampai 5 waktu. Bahkan yang luar biasa adalah ma'asa'ati zamani, dengan waktu atau dengan luasnya, disertai dengan luasnya waktu. Artinya jeda waktunya sangat panjang. Coba kita perhatikan jaraknya antara subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, banget jauhnya waktu itu. Artinya bahwa dalam hidup ini bukan untuk sholat tok, ya, ini merupakan kasih sayang Allah, ya, merupakan satu karunia peparingnya Allah kepada kita ini, tidak dibuat atau tidak terbebani secara berat. Dan ini memang Allah Subhanahu wa taala adalah sang Khalik yang sangat konsekuen, beliau itu dengan segala perintahnya itu konsekuen. Di dalam ayat disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan? Jadi betul-betul luar biasa mempertimbangkan akan kekuatannya makhluk itu. Allah Subhanahu wa taala sangat logis sekali. Waja'ala, maka kemudian menjadikan, ya Allah, alaika kepadamu, menjadikan sholatan, yaitu sholat fi awwali nahari, di awal siangnya, ya, syukron sebagai bentuk rasa syukur. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di awal siang. Di awal siang ini mungkin yang dimaksudkan adalah subuh. Maka kemudian pertama Allah jadikan di awal siang ini, Allah menjadikan sholat di awal siang ini sebagai bentuk syukur. Mengapa 5 adharuhu? Karena sesuatu adharuhu yang telah memunculkan, ya Allah, akan malaka kepadamu min bahiri anwarihi, dari terang benderangnya, daripada cahaya-cahayanya Allah. Jadi memang di saat Allah menjadikan sholat di awal di siang ini, ya, di awal siang ini, di awal harinya ini pertama agar supaya manusia bisa bersyukur kepada Allah, di mana Allah
masih memberikan kehidupan kan. Begitu kita bangun tidur, bangun dari tidur kemudian sholat subuh itu kan ya, maka kemudian diperintahkan atau kemudian kita oleh Allah dijadikan atau dibuatkan sebuah sarana berkomunikasi dengan Allah yang namanya sholat di awalnya hari itu, di awalnya siang itu, sebagai bentuk apa itu? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas adharahu laka min bahiri anwarihi, di mana Allah telah menampakkan, memunculkan, menghadirkan kepadamu min bahiri anwarihi, dari terang benderangnya, terang benderang dari cahaya-cahaya Allah, sehingga waliyakuna, dan agar supaya ada apa nuhuduka, semangatmu atau bangkitmu ilahi kepada Allah fi awali qiyamika, di awal bangunmu itu loh. Jadi oleh sebab itu, agar supaya kamu bisa bangkit, ya bangun untuk menuju kepada Allah di awal permulaan bangunmu dari tidur itu. Sebagai apa? Jabron. Ya, sebagai jabron untuk menambal lima terhadap sesuatu hasola yang terjadi min ghaflatika, akan kelupaanmu, akan kesalahanmu, akan dosamu, min tuli manamika, sepanjang tidurmu. Nah gitu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan subuh, ya, dijadikan sholat subuh itu di awal naharnya pertama, agar kamu atau kita orang yang sholat subuh itu bisa bersyukur bahwa Allah masih menampakkan cahaya yang terang benderang, masih diterbitkan matahari, ya, masih diterbitkan matahari ini, sehingga kehidupan ini menjadi terang benderang. Dan dari situ kemudian seseorang itu agar supaya bangkit menuju kepada Allah. Kenapa? Karena mungkin, ya, sebagai bentuk jabron untuk menambal apa yang terjadi dari kesalahan, dari dosamu sepanjang kamu tidur. Ya, itu tentu ada saja kekurangan pada saat orang mau tidur. Barangkali dia mau tidur lupa untuk zikir kepada Allah, bahkan pada saat mau tidur masih sempat-sempatnya melihat sesuatu yang tidak diperkenankan. Nah, makanya itu begitu dibangunkan oleh Allah melalui sholat subuh itu, maka sholat subuh itu dalam rangka untuk menembel terhadap apa? Terhadap apa yang terjadi dari kesalahanmu sepanjang di saat kamu tidur. Waja'ala, dan kemudian menjadikan Allah alaika kepadamu sholatan, sholat fi wastinahari, di tengah siangnya, di tengah siangnya hari itu juga Allah membuat, Allah menjadikan, ya, waktu untuk melaksanakan sholat. Ini yang maksudnya adalah zuhur. Kenapa dibuat zuhur? Itu juga hamba atau kita sebagai hamba itu oleh Allah dibuatkan waktu untuk sholat di sana. Katanya di sini adalah ikhmatan, dalam rangka untuk memadamkan angka kepadamu lima atas sesuatu, lima karena sesuatu azharahu yang telah menampilkan atau melahirkan atau memunculkan ya Allahu akan ma fi dzalikal waqti, pada waktu itu. Dari apa itu? Min wuqudi narihi, dari yaitu apa namanya, hidupnya, dari wukut nyalahnya, ya, api nerakanya Allah, biar supaya tidak panas, biar supaya padam, supaya kita selamat nanti dari api nerakanya Allah. Karena di saat siang seperti itu
bahwa yang namanya api nerakanya Allah itu dalam keadaan hidup. Maka itu matikan, padamkan, yaitu hidupnya siksaan Allah, api nerakanya Allah itu dengan melaksanakan sholat duhur wastan nahar. Wa ja'ala, dan kemudian menjadikan alaika kepadamu sholatan, sholat qoruba yang dekat. Apa insirafun naharihi, yaitu insiraf meninggalkannya siang menjelang sore, ini insiraf ya, perginya atau ya perginya siang atau berpalingnya siang. Maksudnya adalah asar liyakuna, agar supaya ada siapa seseorang itu, seorang yang sholat syahidan menyaksikan, liyakuna agar supaya ada syahidan menyaksikan, laka kepadamu, diwujudi ta'atika akan adanya ketaatanmu, indal malikil ghaffari, yaitu di sisi raja yang banyak memberikan atau yang memberikan ampunan. Jadi kemudian Allah jadikan sholat lagi namanya sholat asar, qoruba insirafun nahar, dekat ya, hilangnya daripada siang itu sudah dekat lagi, karena sebentar lagi akan tenggelam. Gunanya apa? Liyakuna, agar supaya ada dengan melaksanakan sholat asar itu syahidan, sebagai saksi, laka bagimu, diwujudi ta'atika akan adanya ketaatanmu, indal malikil ghaffari, di sisi sang raja yang maha memberikan ampunan. Walitasyadad, begitu juga agar supaya menyaksikan alaika kepadamu siapa malaikatur rahmani, yaitu malaikat yang membagi, yaitu bagian memberikan kasih sayang. Menyaksikan tentang apa itu? Menyaksikan bisolati, yaitu menyaksikan akan sholat, menyaksikan indal malikid dayani, yaitu di sisi daripada raja yang banyak memberikan balasan-balasan amal. Wa ujaba, dan kemudian mewajibkan Allah alaika kepadamu sholatan, sholat di awali zamanil laili, di awal waktunya malam yang disebut dengan maghrib ini, agar supaya apa? Allah mewajibkan juga di awalnya waktu malam istiftahan, agar supaya membuka lidzalika zamani, pada waktu itu wujudi ta'ati, akan adanya ta'atmu, kama istaftahta, sebagaimana telah membuka siapa engkau awalan harika, di awal siangmu, wastighfadon, dan dalam rangka untuk mendapatkan pemeliharaan, agar supaya mendapatkan penjagaan lima atas sesuatu ya tawakkau yang terjadi min ajaibil laili, dari keajaiban-keajaiban malam. Jadi ini sholat maghrib kemudian Allah wajibkan di awal, yaitu malam, agar supaya di saat ya awal malam yang disebut dengan sholat maghrib itu sebagai apa? Sesuatu yang bisa membuka pada waktu itu. Dengan apa? Dengan memunculkan, dengan menghadirkan ketaatanmu sebagai bukti bahwa kamu masih tunduk kepada Allah. Malam pun tetap ibadah, sebagaimana kamu telah membuka yaitu pelaksanaan ibadahmu di siang hari. Di samping itu adalah agar supaya mendapatkan lindungan dari apa yang akan terjadi min ajaibil laili, yaitu keajaiban-keajaiban di waktu malam yang kita tidak mengerti dan tidak mengetahui. Dengan harapan dengan sholat diawali dengan sholat di awal malam itu
di samping sebagai sebagai sesuatu yang membuktikan bahwa dia tetap taat kepada Allah, di saat malam pun dia tetap mengawali dengan ibadah sebagaimana dia ibadah di saat siang, dan juga dengan sholat di awal malam itu untuk mendapatkan berharap untuk memperoleh penjagaan, untuk mendapatkan perlindungan dari apa yang akan terjadi yang kita tidak tahu dari keanehan-keanehan di waktu malam. Summa lama arota antanam, summa lama, dan kemudian lama arota, ketika hendak siapa engkau antanama tidur, ketika kamu hendak tidur untuk meninggalkan ansayyidika dari tuanmu, wa taghfala, dan di mana kamu juga lupa an rabbika, dari Tuhanmu. Biasanya ketika itu kamu, ketika hendak tidur kamu untuk meninggalkan Tuhanmu, wa taghfala, dan lupalah engkau an rabbika, dari Tuhanmu, wa tamatta'a, dan ketika kamu hendak menikmati bi firasyika, akan tempat tidurmu, amaraka, Allah telah memerintahkan kepadamu antuwaddi'ahu, agar pamitan siapa engkau kepada Allah, bihudurika, dengan hadirmu ma'a, bersama Allah, wa ayyakuna, dan ada akhiru ahdika, sebagai akhir waktumu bihi, dengan Allah, wujud atau atika, akan adanya ketaatanmu. Jadi ini mungkin termasuk sholat isya ini. Ketika kamu hendak tidur, ya, untuk meninggalkan hendak tidur, ketika kamu ingin antanama, tidur an sayyidika, dari tuanmu, ya. Jadi ketika kamu pengen tidur meninggalkan tuanmu, dan engkau pasti lupa terhadap Tuhanmu, ya. Kalau tidur kan mesti lupa. Dan ketika kamu akan menikmati dengan tempat tidurmu, Allah juga masih memerintahkan kepadamu agar supaya pamitan kamu, ya, bihudurika, dengan kehadiranmu mau bersama Allah. Ya, di sini nanti sholat isya ini. Wa ayyakuna, dan menjadikan akhiru ahdika, akhir masamu bihi, dengan Allah, wujud atau atika, akan sebagai bentuk wujud ta'anmu. Jadi maksudnya di akhir waktumu, sebagai bentuk wujud taatmu dengan Allah itu loh, masih pengabdian, masih menghamba dengan Allah itu kan ketika masih hidup, maksudnya begitu, ketika masih menjalani tugas-tugas penghambaan. Jadi kalau sudah mati kan cuma menerima balasan. Fahadha, maka adapun ini 50 seluruh daripada 5 waktu yang telah disebutkan tadi, jazabun, menarik mingka padamu. Jadi 5 waktu yang telah dibuat oleh Allah ini sebagai penarik kepadamu, agar supaya bali hadratihi, agar supaya hadir ke arah kemahriban Allah. Jadi diterangkan seperti ini, agar supaya dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, dengan diberikan keringan-keringanan itu, agar kamu tertarik untuk bisa hadir dan seboh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa istikhraji minka, dan mengeluarkan, mencari solusi. Wa istikhraji, berusaha keluar, minka padamu, li syukri minati, agar supaya bisa syukur terhadap peparing-peparingnya Allah. Dengan adanya pemetaan waktu, tidak diberikan berat oleh Allah, juga disedikitkan waktunya ini, ya dalam rangka dengan dijelaskan seperti ini, agar supaya kamu tuh bisa tertarik untuk kemudian hadir setiap waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Wa hadza kulluhu jadabun minka li hadratihim, sehingga kamu di situ nanti kalau sudah hadir di kemahriban Allah, kamu keluarkan
berusaha mengeluarkan apa itu untuk menyuguhkan, menyampaikan syukur kepada Allah atas peparing-peparing Allah. Cuma aneh, ajaba, heran siapa Rabbuka Tuhanmu, cuma heran. Allah itu heran kepadamu. Dari siapa itu? Min qaumin, dari sebuah kaum yusakuna, yang mereka digiring ilal jannati, ke surga, bisalasil, dengan rantai-rantai. Aneh kan? Lu masuk surga kok masih butuh digiring itu. Kok cek senengi pengen ke neraka itu loh. Iman sama Allah, sampai iman, saking imannya Allah itu loh, sampai kamu dirantai oleh Allah untuk menuju surga itu. Apa rantainya untuk menuju surga? Yaitu tadi, ditetapkan waktu demi waktu di dalam pelaksanaan sholat, itu kan rantai kan? Agar supaya kamu bisa terhantarkan untuk menuju surganya Allah. Aneh kan? Jadi Allah itu heran juga kepada makhluk ini loh, yang masih butuh dituntun loh. Tidak hanya sekedar dituntun, masih butuh dirantai agar supaya mau masuk surga. Ya Allah. Ya, alhamdulillah. Wahina kullala, dan ketika sudah mensedikitkan Allah, ada akan jumlahnya sholat 5 alima, karena alima sudah tahu siapa Allah, itiajaka akan butuhmu ila minnatihi, kepada karunia Allah itu kasuro. Jadi ketika Allah mensedikitkan ya jumlahnya sholat, karena Allah itu tahu bahwa kamu lemah. Begitu juga, tapi kamu ketika Allah sudah ngerti bahwa kamu lemah, tapi kamu itu mintamu banyak, mintamu itu wajibnya, perintahnya sedikit, tapi karunianya tetap tidak dikurangi. 50 waktunya minta dikurangi, tetapi karunianya tidak mau dikurangi. Dan karena belas kasihnya Allah, ya dibiarkan, memang diberikan itu. Kewajibannya dikurangi, yaitu ya kerjanya dikurangi, tapi upahnya tetap bahkan ditambah. Sehingga wahina kullala, dan ketika mensedikitkan Allah akan jumlah sholat. Lama alima, karena alima ngerti ya Allah ihtiajaka butuhmu ila minnatihi, akan karunia Allah, maka kemudian kasaro, maka kemudian Allah memberikan atau memperbanyak amdadaha, akan peparing-peparingnya, yaitu melalui sholat. Wa ilaihi, dan kepadanya asyara, telah memberikan isyarat siapa musannif biqaulihi, sesuai dengan dawuhnya musannif. Nanti kita akan jelaskan, yaitu pada kata mutiara yang ke-31. Kita akhiri di siratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.